Baik, selamat siang Mas Mbak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Felicia Rolgita Wandamita dengan NIM G0024215 dari kelompok A2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari traktus respiratorius yang superior. Nah, perlu kita ketahui, traktus respiratorius yang superior ini ada apa aja sih? Yang pertama ada nasus, yang kedua ada laring, dan juga ada faring. Laring ini dibagi jadi 3, ada nasofaring, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jelaskan anatomi dari traktus respiratorius yang superior. Yang pertama itu ada nasus. Ada yang nasus externus, itu ada os dan juga ada cartilago. Untuk osnya ada os nasal, lalu ada os maxilla, dan juga os yang frontal. Lalu kemudian ada cartilago. Untuk cartilagonya ada processus lateralis, cartilago septinasi, lalu ada cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor, dan juga cartilago septinasi. Kemudian ada yang disebut dengan septum cavum nasi, yang dimana ini ada apertura dan juga ada regiones. Lalu untuk apertura itu ada nares. Nares itu pintu depan, jadi yang depan dari bagian nasal kita. Lalu ada coana. Coana itu adalah apertura atau pintu yang paling belakang. Lalu kemudian untuk regionya ada vestibulum nasi, regio respiratoria, dan regio olfaktoria. Untuk regio yang respiratoria tentunya buat bernafas, dan olfaktoria untuk mencium bau gitu. Selanjutnya ada septum nasi. Ini ada cartilago septinasi, vomer, lamina perpendicularis, os ethmoidale, terus ada spina nasalis os frontale, os nasal, crista nasalis os maxilla, dan juga os palatinum. Lalu kemudian ada bagian yang dinding dari lateral. Ini ada concha dan juga ada meatus. Concha itu adalah dinding lateral cavum yang punya 3 lengkungan atau 3 tingkatan gitu, itu disebut concha. Nah, concha ini ada yang nasalis superior yang paling atas, lalu nasalis media, dan juga nasalis yang inferior. Lalu untuk concha nasalis itu ada cavumnya yang di mana ada 4 saluran, dibagi menjadi 4 saluran darah, yaitu ada recessus ethmoidalis itu paling atas, lalu meatus nasi superior, meatus nasi medial, dan juga meatus nasi yang inferior. Di sini bisa kelihatan ya. Ini ada kayak cekungan gitu 3. Mari sebentar. Nah, ini ada concha. Ini ada 1, 2, 3 gitu. Lalu kemudian untuk muara-muaranya, kalau yang inferior dia muara dari nasolakrimal. Begitu. Itu yang paling sering kalau misalnya kita nangis, kenapa kita meler? Itu gara-gara ada nasolakrimal. Lalu kemudian ada sinus paranasal. Itu ada sinus maxilla. Sebentar. Ya, ini ada sinus maxilla. Sinus maxillaris maksudnya. Itu yang paling depan, yaitu di sebelah sini. Lalu ada sinus frontalis di sebelah sini. Sinus ethmoidalis di sebelah sini. Sinus sphenoidalis, tapi tidak terlalu kelihatan kalau kita menunjuk ke area muka. Lalu kemudian untuk vaskularisasi, ini dia dari aliran darahnya itu berasal dari arteri carotis interna et externa, yaitu cabang arteri carotis externa itu ada arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, labialis superior, dan labialis superior, ramus lateralis nasi. Lalu kemudian cabang dari carotis interna itu ada ethmoidalis anterior dan yang posterior. Untuk inervasinya itu yang penciuman dari nervus olfactorius, dan yang sensorik umum atau GSA itu cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Oke, selanjutnya mungkin ini satu yang bisa kita tahu adalah ada namanya locus Kieselbach, dimana kalau misalnya kita mimisan itu yang menyebabkan kita mimisan begitu, atau epiktasis. Selanjutnya ada faring. Faring ini dibagi jadi 3. Ini yang orange ini adalah nasofaring, yang pink ini adalah orofaring, dan juga yang biru adalah laryngofaring. Kita mulai dari faring dulu. Kita mulai dari faring yang nasofaring. Nasofaring ini dia setinggi VC 1-3.
fungsinya buat respirasi, itu ada coana. Coana itu, yang bagian dari, nasofaring, lalu ada optai yang bagian ini nih. Nah, ini dia. Lalu kemudian ada, torus tubarius, torus, levatorius, dan recessus pharyngeus. Ini kelihatan ya torus tubariusnya di sebelah sini. Optai di mana? Di sebelah sini. Lalu kemudian kita ke orofaring. Untuk orofaring dia setinggi VC 2-3. Dia fungsinya untuk pencernaan. Itu ada ischimus falcium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Lalu kemudian yang terakhir ada laryngofaring di setinggi VC 3-5. Itu ada fossa piriformis dan juga aditus laryngis. Untuk arterinya, bagian atasnya tuh berasal dari arteri carotis interna, yang dimana ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngea ascendens, sama arteri lingualis. Lalu kemudian venanya dari plexus vena pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke nervus facialis serta ke vena jugularis interna di inferior. Inervasinya sensoriknya dari plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, motoriknya plexus pharyngeus dari nervus vagus. Untuk laring tuh untuk saluran pernafasan, ada sphincter dan juga organ fonasi yang membentang dari lingua hingga ke trakea. Dia juga merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan, saat istirahat, dan juga laring setinggi VC 3-VC 5. Untuk skeleton dari larinx ini ada cartilago thyroidea, cricoidea, cartilago epiglottis, cartilago arytenoidea, cartilago corniculata, cartilago cuneiform, dan cartilago triticea. Untuk kavitas larinx atau bangunan pentingnya itu ada plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, ventriculus larynx. Lalu ruang laringnya itu ada banyak dan juga dia punya daerah-daerah luas. Lalu untuk jaringan tulang laringnya itu ada ligamenta et membrana yang ekstrinsik dan juga ada yang intrinsik. Nah, di laring ini ada muskul yang sebagai depresor dan juga levator. Ada banyak, salah satunya adalah depresornya musculus sternoinoideus. Untuk levatornya ada thyroideus. Fungsinya untuk membuka glotis atau rimoglotis, dan muskulusnya untuk itu musculus cricotenoideus yang posterior. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, terima kasih.